Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 18 Oktober 2023. Hari ini kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung ketika Yesus masih hidup di dunia ini. Bahan-bahan atau refleksi-refleksi tulisannya didapat dari umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi, Lukas berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang saksi-saksi ini lihat dan sabda-sabda Yesus yang para saksi ini dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Bunda Maria sendiri. Maka Injil Lukas suka disebut juga sebagai Injil Maria. Kisah awal penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dikisahkan secara jelas. Kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir juga dikisahkan dalam Injil Lukas secara terperinci. Menurut tradisi, Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter yang berkebangsaan Yunani. Lukas mengenal Kristus melalui pewartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas juga menuliskan kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah ia bangkit dan naik ke surga. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat dan gereja perdana mulai tumbuh dan berkembang. Menurut tradisi, Lukas wafat pada usia 84 di Boeotia, Thebes, Yunani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah pada Tuan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang hari ini kita renungkan diangkat dalam sebuah nyanyian yang mengatakan begini. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Mantap sekali. Inspirasi nyanyian ini diambil dari Injil Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bahwa Yesus mengutus 70 muridnya untuk mendahuluinya mewartakan kabar sukacita berdua-dua. Mengapa sih? Kok Yesus mengutus para muridnya untuk mendahului dirinya? Yesus mengutus mereka untuk mempersiapkan segalanya. Yang namanya persiapan perlu dibuat dan dibutuhkan agar kabar sukacita sungguh dapat diterima dan berbuah dalam kehidupan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, persiapan perlu dibuat oleh para murid, bukan untuk mempersiapkan barang ataupun bekal dalam perjalanan. Persiapan yang dibutuhkan adalah persiapan hati, persiapan mental agar pewartaan kabar sukacita tersampaikan kepada orang banyak. Yesus berfirman bahwa kalian diutus seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala, bukan untuk menjadi mangsa serigala tentunya, namun domba harus mengandalkan kekuatan kawanan dan bergantung pada gembala semata, yakni Yesus sendiri. Demikian juga perutusan para murid berdua-dua, agar mereka senantiasa punya sahabat seperjalanan. Mereka hidup berkomunitas, saling mendukung satu sama lain. Dan perutusan mereka tentu harus mengandalkan Allah sendiri. Siapkah kita menunaikan perutusan kita dalam hidup ini? Nyanyian tadi ditutup dengan mengatakan begini. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, yakni untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.